Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa beribadah di hari yang Engkau kuduskan saat ini. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kiranya kami dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, dan berkati kami Tuhan, serta kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terima firman Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti mendambakan kemenangan. Dalam suatu perlombaan atau pertandingan, kita semua pasti ingin menang. Kita semua pasti ingin meraih kesuksesan, keberhasilan. Makanya tidak jarang kita lihat ketika akan menghadapi suatu perlombaan atau pertandingan, orang berusaha semaksimal mungkin. Orang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk meraih kemenangan, untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Salah satu contohnya, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di gereja kita sering mendengar diadakannya perlombaan paduan suara atau festival KOR, festival paduan suara. Ketika salah satu kontingen terpilih untuk mengikuti festival tersebut, alangkah seriusnya mereka mempersiapkan diri. Alangkah seriusnya mereka mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya dengan latihan-latihan yang maksimal untuk mencapai kemenangan. Apapun halangan atau apapun tantangan yang dihadapi untuk melakukan latihan, pasti semua peserta akan melaluinya, akan menghadapi tantangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, mengapa mereka begitu seriusnya mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu di dalam latihan? Tentu karena mereka berharap bahwa mereka akan menjadi pemenang. Mereka berharap bahwa mereka pada akhirnya akan bersorak-sorai, akan bersuka cita, akan bernyanyi dengan nyaring ketika akan diumumkan mereka sebagai pemenang dalam festival yang akan mereka ikuti.
Dan mereka juga berharap ketika kemenangan akan diraih, maka segala tantangan, maka segala hambatan yang mereka hadapi sewaktu latihan akan terbayarkan dengan sukacita yang akan mereka rasakan ketika menang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika demikian, jika suatu kontingen kor sanggup bersorak-sorai, sanggup bersukacita, bernyanyi dengan nyaring, walaupun kemenangan masih jauh di depan, masih belum tercapai, atau masih merupakan harapan, bukankah seharusnya kita orang percaya lebih bersukacita? Bukankah kita orang percaya seharusnya lebih bersorak-sorai dengan nyaring? Karena kemenangan kita sudah nyata. Kemenangan kita bukan lagi hanya dalam perkataan, bukan lagi sekedar harapan, tetapi sudah nyata, sudah terjadi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Musuh kita yang selalu mendakwa orang-orang percaya telah dikalahkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mengajak kita, dan sebagaimana topik minggu kita yang mengatakan menyaksikan keselamatan dari Tuhan, kita diajak untuk menyanyikan kemenangan kita, kita diajak untuk menyanyikan keselamatan yang telah diberikan Tuhan melalui darah anak domba, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara percaya kepada darah anak domba Allah. Di ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang percaya kepada Kristus pun akan dimenangkan. Sebab mereka telah dibebaskan dari kuasa dosa lewat darah Yesus yang tercurah. Jadi percaya kepada darah anak domba Allah juga berarti mengajak kita untuk tetap bertahan dalam iman dan pengharapan sekalipun harus menderita di dunia ini. Karena akhirnya adalah kita akan dikaruniai kehidupan kekal dan kita akan dijadikan sebagai pemenang. Yang kedua adalah cara kita bernyanyi, cara kita menyaksikan keselamatan dari Tuhan adalah menjadi saksi, bersaksi tentang anak domba Allah. Juga di ayat 11 tadi dikatakan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi orang-orang yang menang itu bukan saja dengan percaya kepada darah anak domba Allah, tetapi juga menjadi saksi pengorbanannya di atas kayu salib. Kita diajak untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang harus kita saksikan adalah tindakan Tuhan yang telah mengalahkan iblis. Tindakan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengangkat kita menjadi pemenang. Apa yang kita saksikan adalah suatu kesaksian tentang keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi melalui nas ini mengajak kita bernyanyi, juga yang berarti mengajak kita mengambil keputusan dalam hidup kita untuk menjadi saksi Kristus tanpa harus mempedulikan konsekuensi yang akan kita terima. Karena saksi Kristus yang tetap setia tanpa pamrih akan dimenangkan bersama-sama dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bernyanyi, menyanyikan kemenangan atau keselamatan dari Tuhan, yaitu dengan rela berkorban bagi anak domba Allah. Inilah yang dilakukan oleh para martir, oleh para rasul-rasul Yesus Kristus pada zaman dulu dan pada zaman gereja mula-mula. Di ayat 11 dikatakan, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Artinya mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Kristus. Mereka berkorban, menyerahkan hidup mereka menjadi saksi Kristus. Demikian jugalah orang-orang yang menang adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun harus menghadapi ancaman maut. Jadi ada komitmen yang tinggi untuk tetap di jalan Tuhan sekalipun harus menghadapi berbagai penderitaan, sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan karena ingin berkorban bagi Kristus. Dan oleh karena kerelaan yang demikian, maka kita layak mendapatkan kemenangan. Maka kita layak mengumandangkan nyanyian kemenangan bagi anak domba Allah. Sebab ketika kita mengorbankan nyawa kita untuk menjadi saksi Kristus, kita akan mencapai sukacita yang besar yang akan mengikuti hidup kita, di mana kita akan menjadi pemenang. Dan satu hal yang harus kita ingat, sukacita kita ketika dimenangkan tidak akan sebanding dengan penderitaan yang kita alami sebagai saksi Kristus di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita diajak untuk bernyanyi sesuai dengan nama minggu kita kantate? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mengapa kita diajak menyanyikan kemenangan atau keselamatan dari Kristus? Selain untuk mensyukuri kemenangan tersebut atau keselamatan dari Tuhan, nyanyian itu juga berfungsi untuk membungkam si iblis yang selalu berusaha untuk mendakwa orang-orang percaya. Karena kita harus ingat, walaupun iblis telah dikalahkan, tetapi dia masih tetap berusaha untuk membalas kekalahannya. Dia akan tetap berusaha untuk menipu orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya meninggalkan Yesus Kristus dan mengikut dia. Karena itu bisa saja dia semakin berbahaya. Bisa saja si iblis untuk membalaskan kekalahannya, dia akan mengeluarkan segala tenaga dan kekuatannya untuk merampas hidup orang percaya, untuk merampas hidup orang-orang Kristen sehingga menjadi pengikutnya. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, nama minggu kita dan juga nas ini mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, yang artinya bukan hanya sekedar mengeluarkan suara, tetapi kalau dikatakan menyanyi bagi Tuhan juga memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengungkapkan perasaan kita, menyatakan pujian dan pengakuan kita terhadap keselamatan dari Kristus. Menyanyikan nyanyian baru juga berarti percaya kepada Kristus, bersaksi dan berkorban bagi Kristus. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa bernyanyi di dalam kehidupan kita, menyaksikan pengorbanan Kristus, menyanyikan keselamatan dari Kristus, menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka apapun yang kita hadapi, persoalan apapun, tantangan apapun, berapa kuat pun iblis yang kita hadapi, kita akan bisa bertahan dan akhirnya kita akan menjadi pemenang dan akhirnya kita akan diselamatkan dan beroleh sukacita oleh karena penebusan Kristus. Karena itu marilah kita saksikan Yesus Kristus yang telah menderita bagi kita. Marilah kita saksikan pengorbanan anak domba Allah dengan menyanyi, dengan menyaksikan perbuatannya, dengan senantiasa menyanyikan nyanyian baru bagi Dia, memuji dan memuliakan Allah dan juga Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami kembali bersyukur Tuhan pada hari ini buat firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu,
supaya kami menyanyikan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan menjadi saksi akan tindakan-tindakan yang telah Engkau lakukan untuk menyelamatkan kami. Engkau mengajak kami Tuhan untuk bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan pujian kami dan hormat kami atas kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan juga Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, kiranya kami dapat dikuatkan dalam menghadapi segala tantangan yang kami hadapi, sehingga kami pada akhirnya akan menjadi pemenang dan memperoleh sukacita yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami orang-orang yang percaya. Kami yakin Tuhan, walaupun kami sudah menjadi orang-orang yang dimenangkan melalui pengorbanan anak darah, domba Allah, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, tetapi kami masih akan menghadapi banyak tantangan di dunia ini, karena si iblis telah dijatuhkan dan dilemparkan ke dunia ini, dan akan semakin berusaha untuk mengalahkan kami orang-orang percaya. Tetapi kami yakin dan percaya, oleh karena kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan, kami akan dapat menghadapinya dan kami akan dapat memenangkan perlombaan atau pertandingan ini, sehingga kami dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat di dunia ini dan kami akan menjadi pemenang. Allah Bapa di surga, berkatilah seluruh kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberikan sukacita, kiranya Tuhan memberikan berkat daripada Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Dan khususnya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan kami Tuhan yang menghadapi pandemi COVID-19 di masa-masa sekarang ini, yang merupakan tantangan bagi kami, yang merupakan masalah bagi kami Tuhan, yang merupakan sumber masalah bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami, di mana mereka kehilangan mata pencaharian mereka kehilangan pekerjaan mereka Tuhan oleh karena pandemi ini. Dan banyak orang yang menderita oleh karena penyakit ini Tuhan. Kami memohon ke dalam tangan Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir Tuhan, dan kami dapat bersukacita kembali untuk melanjutkan kegiatan kami, melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan segala pekerjaan kami Tuhan. Orang-orang yang tadinya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, dapat kembali melanjutkan kehidupan mereka, dapat kembali bersukacita untuk melanjutkan segala kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menguatkan kami dan Engkau akan memelihara kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.